Bismillahirrahmanirrahim. Melanjutkan tema yang kemarin setelah menjelaskan tentang hukum adalah khitabullah. Wa idza sabata annal hukma khitabullahi fala yudraku hukmun illa minallah. Ketika sudah menjadi ketetapan, kita tahu sudah menjadi ketetapan bahwa hukum itu adalah khitabullah, maka hukum itu tidak ditemukan kecuali dari Allah. Jadi ketika kita tahu bahwa hukum itu adalah khitabullah, kalamullah, maka otoritas mengeluarkan hukum itu ya hanya dari Allah. Fala yudriku al-aqlu syai'an mimma ya'ti 'anil mu'tazilati al-mu'abbari an ba'dihi bil husni wal qubhi bil ma'na al-ati 'alal asar. Maka akal tidak bisa menemukan sesuatu dari apa yang akan datang dari keterangan Mu'tazilah yang diungkapkan dengan istilah sebagian pernyataan dari Mu'tazilah tentang husni wal qubhi, kebaikan dan keburukan, dengan makna yang akan datang. Maksudnya akal ini tidak bisa menemukan sesuatu yang ini nanti berbeda dengan Mu'tazilah yang membahas tentang kebaikan dan keburukan dengan makna yang akan datang, yaitu makna mendapatkan pahala dan mendapatkan siksa. Wa indana ayyuhal asyairatu annal husna wal qubha li syai'in bima'na taraddu bil madhi wal dhammi halan was sawabi wal iqabi ma'alan ka husni ta'ati wa qubhil ma'syadi syar'iyani. Dan menurut kita, yaitu golongan Asy'ari, berarti selain Mu'tazilah. Maksudnya bukan membahas Mu'tazilah. Golongan Asy'ari mengatakan bahwa kebaikan dan keburukan terhadap sesuatu, kebaikan keburukan dengan arti kebaikan dan keburukan ini dengan arti akan mendapatkan pujian dan celaan saat di dunia dan mendapatkan pahala dan siksa saat di akhirat, seperti halnya taat dan maksiat. Taat ini dihukumi baik karena di dunia akan mendapatkan pujian dan di akhirat akan mendapatkan pahala, sedangkan maksiat ini dihukumi buruk, qubhi, karena di dunia akan mendapatkan celaan dan di akhirat mendapatkan siksa. Itu semua baik dan buruk dengan arti mendapatkan pahala dan siksa di akhirat, mendapatkan pujian dan celaan di dunia, itu semuanya sumbernya adalah syariat. Keduanya adalah syariat. Berarti baik dan buruk menurut mazhab Asy'ari, golongan Asy'ariyah, baik dan buruk itu ditentukan oleh syariat. Ay la yahkumu bihima illa syar'u al-mab'utsu bihir rusulu. Maksudnya tidak ada yang bisa menghukumi dengan baik dan buruk kecuali syariat, yang mana syariat itu diutuslah para rasul-rasul. Jadi yang bisa menghukumi baik dan buruk itu adalah syariat yang dibawa oleh para utusan-utusan Allah. Aila yudraku illa bihi wala yukhadu illa minhu. Maksudnya tidak ditemukan hukum itu, hukum terkait baik dan buruk itu kecuali dengan syariat, dan tidak diambil baik dan buruk itu kecuali dari syariat. Oke, ini menurut mazhab Asy'ari atau golongan Asy'ariyah. Kesimpulannya, menurut mazhab Asy'ari, baik dan buruk itu dengan arti mendapatkan pujian dan celaan di dunia dan mendapatkan pahala siksa di akhirat, ini keduanya bersumber dari syariat atau yang menentukan adalah syariat. Amma indal mu'tazilati fa aqliyani ay yahkumu bihimal aqlu bima'na annahu tariqun ilal ilmi bihima. Adapun menurut golongan Mu'tazilah, baik dan buruk dengan arti di atas itu keduanya ditentukan oleh akal. Maksudnya akal bisa menghukumi baik dan buruk dengan arti bima'na annahu tariqun ilal ilmi bihima. Dengan arti akal ini menjadi jalan untuk mengetahui baik dan buruk. Jadi akal ini bisa mengetahui, akal ini sebagai jalan untuk mengetahui kebaikan dan keburukan. Yumkinu idrakuhu bihi min ghairi wurudi sam'in. Dan akal ini mungkin untuk menemukan hukum terkait baik dan buruk, pengetahuan terkait baik dan buruk ini tanpa datangnya syariat. Sam'in ini maksudnya syariat, tanpa menunggu datangnya syariat. Lima fil fi'li min maslahatin aw mafsatin yatsba'uha husnuhu aw qubhuhu indallahi.
dengan alasan kenapa akal itu bisa menemukan baik dan buruk, karena dengan alasan di dalam pekerjaan itu sudah diketahui kalau ada maslahat dan mafsadah yang mengikuti pekerjaan tersebut. Maksudnya ketika suatu pekerjaan itu ada maslahat, maka di situ akan diikuti oleh kebaikan. Dan ketika ditemukan di dalam pekerjaan itu ada mafsadat, maka di situ akan ditemukan keburukan menurut Allah. Ay yudriku al-aqlu dzalika. Dengan artian akal bisa menemukan hal tersebut imma bid-darurati, ada kalanya dengan pasti, ka husnis sidqi an-nafi'i wa kubhil kadhibi ad-dharri, seperti baiknya berbuat atau berlaku jujur yang bermanfaat, dan jelek atau buruknya berlaku bohong yang memberikan madorot. Akal bisa menemukan kebaikan dan keburukan ini secara pasti, seperti halnya sifat jujur dan sifat bohong. Jujur ini memberikan manfaat, bohong ini memberikan madorot. Ini menurut Mu'tazilah sudah bisa ditemukan oleh akal secara doruri, secara langsung, spontan. Au bin nadhari, atau ditemukannya dengan au bin nadhari ka husnil kadhibi an-nafi'i wa kubhis sidqi ad-dharri, atau ditemukannya dengan dianalisa terlebih dahulu atau dengan diangan-angan, seperti baiknya perilaku atau sikap bohong atau sifat bohong yang bermanfaat, dan jeleknya sifat jujur yang membahayakan. Ada bohong yang bermanfaat, ini ketika difikir atau dinalar akan dihukumi baik, dan jujur yang memberikan bahaya, jujur yang memberikan madorot, ini akan dihukumi jelek walaupun itu jujur. Maksudnya ketika ada salah satu contoh, ada seseorang yang ingin dibunuh, terus kemudian dia bersembunyi, ada orang yang berbohong dengan tempat persembunyiannya itu, maka kebohongan itu memberikan manfaat. Apakah itu baik atau buruk? Maka menurut Mu'tazilah akal itu bisa menemukan bahwa itu berbohong yang baik, berbohong yang memberikan manfaat itu dihukumi baik, dan itu melalui jalur penalaran. Wakila al-aksu, menurut satu kil adalah sebaliknya. Artinya sebaliknya itu, walaupun sifat bohong itu memberikan manfaat, tetap dihukumi jelek, atau sifat jujur memberikan madorot, ini tetap dihukumi baik. Artinya artinya kebohongan yang bermanfaat atau kejujuran yang madorot ini tidak memberikan efek. Jadi bohong tetap dihukumi jelek, kebaikan tetap dihukumi kejujuran tetap dihukumi baik. Wasyar'u yu'akkidu dzalika, sedangkan syariat datang untuk menguatkan hal tersebut. Jadi intinya menurut Mu'tazilah itu akal bisa menemukan kebaikan dan keburukan itu karena ada maslahat dan mafsadah di dalam pekerjaan-pekerjaan itu, yang mana ditemukannya itu dengan secara spontan, doruri, seperti halnya contoh tadi, ada kalanya dengan nadhari atau dengan berangan-angan terlebih dahulu. Au bi'anati syar'i fi ma khafiya 'alal aqli, atau dengan ditemukannya hukum itu dengan bantuan syariat di dalam permasalahan yang akal ini samar dalam menebak kebaikan dan keburukan itu. Kahusni shaumi akhiri yaumin min ramadhana, seperti halnya baiknya puasa di akhir hari bulan Ramadan. Wa qubhi shaumi awwali yaumin min syawalin, dan jeleknya atau buruknya berpuasa di permulaan hari di bulan Syawal. Ini karena akal tidak bisa menemukan kebaikan dan keburukan di situ, maka dibantu oleh syariat. Artinya Mu'tazilah tidak menafikan bahwa syariat nggak menentukan kebaikan dan keburukan, tapi syariat juga menentukan kebaikan dan keburukan. Akal juga bisa menentukan kebaikan dan keburukan. Kalau golongan Asy'ariyah mengatakan bahwa yang bisa menentukan kebaikan dan keburukan murni adalah syariat. Wa taraktu kal asli,
Wa taraktu kal asli al madha was sawaba lil ilmi bima min dzikri muqabilihima al ansabi fi usulil mu'tazilah. Dan saya meninggalkan seperti halnya kitab asal yaitu Jam'ul Jawami', meninggalkan istilah madh dan sawab karena sudah diketahui dari menuturkan perbandingannya yang mencocoki kepada kaidah-kaidah atau usulul mu'tazilah atau kaidah hukumnya mu'tazilah. Jadi di dalam matan itu musannaf Imam Zakaria Al-Ansari menyebutkan bahwa al-husna wal qubha bima'na annal husna wal qubha bima'na taraddubiz dzam tanpa menyebutkan madah, wal iqab tanpa menyebutkan sawab. Ini sudah dicukupkan karena menyebutkan dzam dan iqab, dan karena ini mencocoki kepada usulul mu'tazilah. Ada usulul khamsah mu'tazilah, ada kaidah-kaidah pokok dalam mu'tazilah. Idzil iqabu indahum la yatakhallafu wa la yaqbalu ziyadah wasabab yaqbaluha wa illam yatakhallaf aidan. Karena siksaan itu menurut mu'tazilah tidak bisa takhalluf. Artinya seseorang itu ketika statusnya mendapatkan siksa ya tidak akan ditakhalluf, artinya tetap mendapatkan siksa, dan siksaan ini tidak mendapatkan ziyadah. Wasabab yaqbaluha, sedangkan pahala ini menerima ziyadah. Jadi seseorang berhak mendapatkan pahala dan berhak nanti mendapatkan tambahan dari ziyadah itu. Mungkin akan bisa ditambah pahalanya itu. Wa illam yatakhallaf aidan, walaupun pahala ini pun juga tidak bisa takhalluf. Wa kharaja bima'na taraddu bima dzukir al-husnu wal qubhu bima'na mula'amatit tab'i wa munafarati. Terkecuali dengan makna tersebut, artinya al-husnu wal qubhu dengan makna yang di atas, yaitu mendapatkan pujian celaan di dunia, siksa pahala di akhirat, adalah al-husnu wal qubhu bimakna mula'amatit tab'i. Kebaikan dan keburukan yang diartikan sesuatu sesuai dengan tabiat atau selera manusia. Jadi baik buruk bukan dalam artian tadi, tapi baik buruk dalam artian selera atau yang sesuai dengan tabiat manusia atau yang tidak sesuai dengan tabiat manusia. Kahusnil khuluwi wa qubhil murri, seperti halnya baiknya atau bagusnya rasa manis dan buruknya atau jeleknya rasa pahit. Wa bima sifatil kamali wan naqsi kahusnil ilmi wa qubhil jahli fa aqliyani ayyahkum bihima al aqlu ittifaqan. Atau hasan dan qubh, husni dan qubhi dengan arti kesempurnaan dan kekurangan, seperti halnya baiknya sifat orang yang memiliki ilmu dan jeleknya orang yang bodoh. Maka ini antara Mu'tazilah dan Asy'ariyah sepakat bahwa ini akal pun bisa menemukan. Artinya itu pun Asy'ari sama Mu'tazilah sepakat bahwa itu hukumnya baik. Artinya orang yang berilmu itu baik dan orang yang bodoh itu buruk. Sepakat Mu'tazilah dan Asy'ariyah menentukan bahwa yang bisa menentukan itu adalah akal.